Assalamualaikum. Hai semuanya. Karena banyak banget yang request kue putri salju dengan memakai kacang mede, jadi kali ini saya akan membagikan resep cara membuat putri salju kacang mede yang super ngepro, nggak keras sama sekali, dan kacang medenya juga sangat berasa. Jadi kalau teman-teman ingin membuatnya juga, yuk simak videonya sampai selesai. Oke, untuk tahap pertama kita siapkan penggorengan untuk menyangrai 100 gram kacang mede, dan teflon yang saya gunakan ini memakai produknya Stand Cookware. Selain disangrai, teman-teman juga bisa memanggangnya menggunakan oven kurang lebih 15 menit atau sampai kecoklatan. Nah, setelah kacang medenya sudah kecoklatan seperti ini, sekarang kita angkat dan tunggu sampai betul-betul dingin baru boleh dihaluskan. Setelah kacang mede sudah betul-betul dingin, sekarang akan saya haluskan. Nah, untuk menghaluskannya teman-teman bisa memakai blender atau bisa menggunakan food chopper dari Mito Chiba ini. Selain untuk menghaluskan kacang-kacangan, juga bisa untuk menghaluskan bumbu, buah, dan daging. Nah, ini hasilnya sudah halus seperti ini. Sekarang kita sisihkan dulu ya. Untuk langkah selanjutnya, kita campurkan bahan keringnya dari 250 gram tepung terigu, saya pakai protein sedang, 30 gram tepung maizena, 30 gram susu bubuk. Kemudian kita aduk sampai rata. Setelah rata bisa disisihkan dulu. Di wadah lain sudah saya siapkan 200 gram margarin, tapi di sini saya menggunakan 100 gram margarin dan 100 gram mentega atau butter. Kemudian masukkan 50 gram gula halus. Sekarang kita aduk menggunakan whisker sampai mentega dan gulanya tercampur dengan rata dan teksturnya menjadi lembut. Setelah menteganya sudah lembut seperti ini, sekarang tambahkan dengan 1 butir kuning telur. Kemudian kita aduk lagi sampai rata. Setelah kuning telur sudah rata, sekarang kita tambahkan kacang mede yang sudah dihaluskan. Nah, sekarang kita aduk lagi sampai rata. Oh ya, selain kacang mede, teman-teman juga bisa menggunakan kacang tanah atau bisa pakai keju cheddar ya. Nah, kalau sudah rata, sekarang kita masukkan bahan keringnya secara bertahap sambil diaduk menggunakan spatula. Kalau dirasa adonan mulai berat, teman-teman bisa mengulenin menggunakan tangan. Nah, setelah adonan sudah kalis atau sudah menggumpal seperti ini, sekarang adonan siap untuk dicetak ya. Oke, sekarang kita ambil adonan secukupnya, kemudian alasi dengan plastik supaya hasilnya lebih mulus dan lebih rapi. Setelah itu kita gilas menggunakan rolling pin. Untuk rolling pinnya ini saya menggunakan produk dari Stand Cookware. Nah, kita gilasnya jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita cetak menggunakan cetakan bulan sabit atau bisa dibentuk sesuai dengan selera. Setelah selesai dicetak, sekarang kita ambil hasil cetakannya menggunakan spatula supaya bentuknya itu tidak penyok. Kemudian tata di atas loyang yang sudah disemir tipis dengan margarin. Nah, setelah semuanya selesai dicetak, ini untuk satu resep menghasilkan 2 loyang seperti ini. Sekarang siap untuk dipanggang ya. Dan ovennya saya memakai oven Mito tipe fantasi yang sebelumnya sudah dipanaskan.
Kita panggang dengan suhu 140 derajat selama kurang lebih 25 menit, api atas bawah. Nah, karena saya memanggangnya 2 loyang sekaligus, nanti di menit ke-15 akan saya ganti posisi loyangnya. Setelah kurang lebih 25 menit, kue putri salju sudah matang kecoklatan. Sekarang kita angkat. Nah, setelah kuenya sudah saya keluarkan dari oven, hasilnya sangat bagus dan warnanya coklat merata seperti ini. Di sini sudah saya siapkan gula halus. Kemudian kita ambil kuenya panas-panas, langsung aja kita balur dengan gula halusnya. Karena kalau kuenya masih panas, itu gulanya lebih menempel ya. Dan pastikan teman-teman pakai gula halus yang kemasan, jangan pakai gula pasir yang di blender ya, karena hasilnya akan beda. Setelah gulanya sudah terbalut dengan sempurna seperti ini, sekarang kita pindahkan ke wadah lain dan tunggu sampai dingin dulu ya. Sekarang kita siapkan gula donat atau gula salju ya. Ini gulanya beda dengan gula halus yang biasa. Jadi ini ada sensasi dingin-dinginnya gitu loh. Nah, sekarang akan saya siapkan juga toplesnya. Lalu ambil kue putri salju dan balut lagi dengan gula donat seperti ini. Langsung aja kita tata di atas toples. Untuk toplesnya ini saya pakai yang kemasan 250 gram, tapi isinya itu lebih dari 250 gram ya. Jadi kalau satu toplesnya ini kurang lebih isinya 350 gram. Setelah ditata ke dalam toples supaya hasilnya lebih makin cantik dan lebih menarik, tambahkan dengan ayakan gula saljunya. Nah, kayak gini kita pakai saringan teh ya, supaya tidak terlalu tebal. Nah, kita tabur sedikit-sedikit aja seperti ini. Setelah itu kita tutup rapat dengan tutup toplesnya seperti ini. Dan jangan lupa disolatip ya samping-sampingnya supaya tidak ada udara yang keluar. Jadi kuenya lebih tahan lama. Nah, kalau untuk jualan bisa pakai stiker seperti ini. Untuk satu resep ini menghasilkan kurang lebih 800 gram. Untuk satu toplesnya ini pakai kemasan 250 gram, tapi isinya setelah saya timbang kurang lebih 350 gram. Terus ada sisanya sepiring kecil ini. Jadi untuk satu resep hasilnya lumayan banyak ya. Oke, sekarang saya akan cobain. Bismillah. Teksturnya super ngeprul banget, nggak keras sama sekali. Terus kacang medenya itu sangat berasa dan super gurih banget. Teman-teman wajib cobain juga ya. Oke, selamat mencoba. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.